Film ini diawali oleh sepasang sejoli yang sedang kasmaran, namun cinta mereka terhalang oleh kasta dan status sosial. Si cowok ini bernama Dev, dan Dev ini bisa dikatakan pengangguran serta hidup dengan sederhana bersama ibunya. Sedangkan si cewek ini bernama Anjali. Anjali merupakan anak pengusaha kaya yang sangat terhormat. Terus Anjali tuh bilang ke Dev, katanya tuh dia pengen banget ketemu sama ibunya Dev. Calon mertua lah ya. Dan awalnya tuh si Dev gak mau, tapi demi si Anjali ini, akhirnya Dev mengizinkannya. Scene berpindah saat Anjali sudah di rumah Dev. Di sana Anjali menemui ibu Dev, dan nampak ibu Dev sangat merestui hubungan Anjali dan Dev. Namun di hari itu Dev sengaja gak menemui ibunya bersama dengan Anjali karena si Dev ini sedang marah dengan ibunya. Dan ternyata ibu Dev sudah lama menyembunyikan kalau si Dev itu adalah anak di luar nikah. Nah, hal itulah yang menyebabkan Dev marah dengan ibunya. Ibu Dev ini sempat meminta si Anjali buat tetap selalu bersama dengan Dev selamanya. Hal itu didengar oleh Dev yang menguping pembicaraan mereka, dan Dev pun memaafkan ibunya karena Anjali telah menyetujui itu. Scene berpindah saat Anjali pulang dan bertemu dengan ibu dan ayahnya. Di sana, orang tua Anjali berkata kalau mereka baru saja pulang dari Delhi untuk perjodohan Anjali. Namun Anjali mengatakan kalau ia sudah punya pacar, dan ayah Anjali pun meminta untuk bertemu dengan si Dev ini, yaitu pacarnya si Anjali. Kemudian Anjali pun menemui Dev dan mengatakan perihal ayahnya itu. Serta Anjali meminta Dev untuk memakai pakaian yang rapi dan berbicara sopan saat bersama dengan ayah Anjali. Tak berpikir panjang, Dev pun langsung mengiyakannya. Scene berpindah saat Dev datang ke rumah Anjali, tapi ternyata bukannya berpakaian rapi, si Dev ini malah berpakaian asal-asalan, serta ditambah ia bersikap sangat tidak sopan ke ayahnya Anjali. Orang tua mana yang suka kalau ngeliat calon menantu yang amburadul seperti Dev ini? Nah, begitulah kira-kira perasaan ayahnya Anjali ini. Ayah Anjali ini merasa sangat geram saat Dev berani berkata kalau ia akan membawa kabur si Anjali jikalau ayah Anjali gak mau memberi restu mereka. Dan ayah Anjali pun marah mendengar itu, lalu diusirlah si Dev dan dia gak akan merestui hubungan Dev dan Anjali lagi. Kemudian Dev pun meminta Anjali untuk pergi bersamanya dan mereka pun berjanji untuk bertemu di malam hari. Scene berpindah di malam hari. Saat itu Anjali sudah siap-siap ingin kabur, namun ia terciduk oleh ayahnya yang sedang membawa pistol. Ayah Anjali minta jikalau Anjali meninggalkan keluarganya demi Dev, maka lebih baik Anjali membunuh ayahnya. Karena akan sangat memalukan jikalau Anjali kabur dengan pacarnya, dan hal itu akan merusak reputasi keluarga Anjali. Anjali pun merasa bimbang bak buah si malakama di situasi itu. Di satu sisi, ia harus mengikuti kehendak hatinya dengan kabur bersama Dev. Dan di sisi lain, ia harus patuh kepada kedua orang tuanya. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, Anjali pun memutuskan untuk menuruti ayahnya. Karena si Anjali ini gak mau tuh nembak ayahnya pakai pistol itu. Dan Anjali meminta izin untuk menemui Dev karena ia sudah berjanji. Ya untuk saja kedua orang tuanya ini mengizinkan Anjali. Kemudian Anjali pun menemui Dev dan mengatakan kalau ia tidak bisa pergi bersama Dev. Anjali akan tetap mengikuti perintah orang tuanya, walaupun rasanya itu sangat sakit sekali. Serta Anjali menyuruh Dev untuk memulai hidup yang baru tanpa Anjali. Terus si Dev ini malah terlihat sangat marah dan berkata akan menghancurkan semuanya. Lalu Dev pun pergi pulang dalam keadaan mabuk. Serta dia pun berkata pada ibunya kalau Anjali telah meninggalkannya dan tidak menepati janjinya untuk bersamanya selama-lamanya. Mendengar hal itu, ibunya Dev pun kena serangan jantung sehingga membuat ia meninggal saat itu juga. Sungguh malang nasib si Dev ini. Nah, di sisi lain, Anjali pun menikah dengan pria pilihan ayahnya yang bernama Ram. Dan Anjali pun tinggal bersama Ram dan mertuanya. Nah, si Ram ini punya ibu tiri dan adik tiri yang bernama Bobby. Sesampainya di rumah, Anjali pun disambut oleh adik tiri perempuan Ram yang bernama Nikki. Si Ram ini sangat menyayangi dan menghormati ibu dan saudara-saudara tirinya. Kemudian di malam hari, Anjali memarahi Ram dan meminta agar mereka jangan memiliki hubungan apapun dan pernikahan itu hanyalah sebatas pernikahan tertulis saja. Ram pun menyetujui itu dan tetap sabar dengan sikap Anjali. Keesokan paginya, ibu tiri Ram dan Nikki meminta Anjali untuk menyerahkan perhiasan dan sari kepada mereka untuk disimpan. Namun Anjali tidak mau dan si ibu tiri ini malah memaksa Anjali. Saat itu juga datanglah si Ram dan mereka berdua itu playing victim di depan Ram seakan si Anjali ini telah menghardik mereka padahal Anjali tidak melakukan apapun.
Namun, Ram menyuruh Anjali untuk meminta maaf dan menyerahkan ornamen Anjali ke ibu tirinya. Terus si Anjali itu tetap bersikeras, gak mau memberikan ornamennya. Lalu Anjali dengan emosi dan mengemasi barang-barangnya, namun datang pembantunya yang baik hati menunjukkan kalau hal itu sengaja ibu tiri dan adik tiri Ram lakukan agar Anjali pergi dari rumah itu. Anjali pun melihat mereka yang mengatakan Ram adalah orang yang bodoh dan mereka sangat membencinya. Karena apa? Karena Ram telah membagikan saham kepada adik tirinya hanya sebesar 25% dan sisanya itu 75% milik Ram. Hal itulah yang menyebabkan kebencian dari saudara-saudara tirinya dan ibu tirinya. Scene berpindah saat Ram sudah pulang kerja. Anjali pun bercerita tentang perilaku ibu dan adik tiri Ram yang telah didengarnya tadi. Ternyata, Ram sudah tahu kalau perilaku ibu dan saudara tirinya begitu, tapi Ram tetap bersikap baik dan berharap kalau sifat mereka akan berubah dengan kebaikan-kebaikan Ram. Lalu, Ram pun meminta Anjali untuk menyerahkan ornamennya sekarang juga. Dengan sangat terpaksa, diberikanlah itu ornamen Anjali ke ibu mertuanya, lebih tepatnya ibu tiri Ram. Dengan Anjali yang mulai nurut dengan Ram, nah hal sederhana ini membuat Ram menyukai Anjali. Scene berpindah saat Ram berkata kalau ia ingin pergi selama beberapa hari untuk bekerja dan meninggalkan Anjali bersama dengan ibu dan saudara tirinya di rumah sendirian. Beberapa menit setelah Ram pergi, Bobby langsung menemui Anjali dan berniat untuk mengajak Anjali mantap-mantapan. Ternyata, Bobby sudah mengetahui kalau hubungan Ram dan Anjali hanya sebatas pernikahan tertulis atau pernikahan di atas kertas saja. Hal itu membuat Bobby menjadi berani dengan Anjali. Namun, firasat seorang suami selalu benar ya. Ram pun kembali lagi ke rumah karena tidak tenang dengan meninggalkan Anjali bersama dengan saudara tirinya di rumah. Dan benar saja, Anjali dan Bobby pun terciduk oleh Ram, terlihat sedang bertengkar berdua. Ibu tirinya berusaha membela Bobby, dan si Bobby ini mengaku kalau Anjali lah yang memulai menggodanya. Namun kali ini Ram tidak jadi orang bodoh. Ia membela Anjali dan percaya dengan Anjali, serta Ram mengusir ibu dan saudara-saudara tirinya dari rumahnya. Perbuatan Ram yang membela Anjali dibanding keluarganya itu membuat Anjali tersentuh dan seketika jatuh cinta dengan Ram. 3 tahun kemudian dirayakanlah pesta anniversary pernikahan Ram dan Anjali yang ke-3 tahun. Dan dalam waktu 3 tahun itu mereka sudah saling mencintai. Di pesta mereka datanglah tamu teman mereka dan Anjali pun dengan sangat senang hati menerima tamu teman mereka itu. Yang paling mengejutkan, tamunya adalah Dev. Nah, penampilan Dev di sini sudah sangat berubah, bak seorang sultan yang sangat kaya raya, sugar daddy gitu kan. Setelah pesta pernikahan anniversary mereka selesai, Anjali mendapatkan kado perhiasan mahal dari Dev. Dan Anjali mengatakan ke Ram kalau itu adalah kado dari tamu temannya. Saat itu juga mereka mendapatkan telepon kalau Dev mengundang mereka untuk sebuah pesta. Mereka pun menyetujui untuk datang karena merasa tidak enak dengan Dev yang telah memberikan Anjali kado yang sangat mahal. Scene berpindah dengan Dev yang sedang berbicara dengan teman akrabnya bernama Shital. Shital ini rela datang jauh-jauh dari London demi Dev. Ternyata si Dev ini meminta tolong ke Shital untuk membantunya dalam aksi mendapatkan Anjali kembali. Shital terlihat tidak begitu bahagia saat Dev membicarakan Anjali, namun Shital tetap membantu Dev. Scene berpindah di pestanya Dev. Di sana ada juga ibu dan saudara tiri Ram. Entah mengapa mereka ada di sana juga. Lalu datanglah Ram dan Anjali yang ditemui oleh Dev dan Shital. Di saat semua orang sedang menikmati pesta, Anjali diam-diam menemui Dev di ruangannya. Di sana Dev mengatakan kalau ia menjadi seperti sekarang karena motivasi ingin mendapatkan Anjali kembali. Tapi Anjali menolak untuk bersama dengan Dev lagi karena ia sudah mencintai Ram. Walaupun begitu, Dev masih tidak percaya kalau si Anjali ini sudah mencintai pria lain. Dev masih percaya kalau si Anjali masih mencintai Dev seperti dulu. Percakapan mereka itu didengar oleh Shital. Akhirnya, Shital pun mengetahui sebab akibat putusnya hubungan Dev dan Anjali. Scene berpindah saat Dev meminta bantuan kepada saudara tiri Ram dengan menjadi kaki tangannya. Dan mereka pun menyetujui itu ya. Beberapa hari kemudian, bisnis Ram pun bangkrut dan terpaksa Ram meminjam uang ke perusahaan Dev. Di saat Ram ingin menemui Dev, ia malah melihat Bobby. Dan kenyataannya, Bobby diberi posisi itu untuk membuat Ram menyesal karena telah mengusir Bobby. Tetapi posisi asli itu dimiliki oleh Shital. Oleh karena Ram telah dipermalukan oleh Bobby, maka ia tidak jadi meminjam uang ke perusahaan Dev. Hal itu membuat Ram harus melelang rumahnya untuk menutupi hutang-hutangnya. Dan rumahnya dibeli oleh Dev dengan harga 200 juta.
Dengan begitu mereka tidak memiliki rumah dan mereka menumpang di rumah pembantu mereka untuk tinggal sementara. Scene berpindah saat Sheetal mengusir Bobby karena tugas Bobby sudah selesai terhadap Ram dan meminta posisi Sheetal kembali. Namun Bobby malah sempat-sempatnya melecehkan Sheetal. Hal itu membuat Sheetal geram dan menampar Bobby. Saat itu juga datang ibu tiri Ram dan Nikki yang datang ke Sheetal untuk meminta uang sebesar 1 juta. Padahal Nikki dan Bob sudah mengambil 1,5 juta minggu lalu dan hal itu tidak diketahui oleh ibu mereka. Nikki pun sempat menghardik ibunya. Sheetal sangat kesal karena Nikki berkata sangat kasar kepada ibu kandungnya sendiri. Lalu ibu Nikki dan Bob itu mengatakan kalau ia masih mempunyai anak tiri yang sangat baik dan berakhlak bernama Ram. Serta Ram itu sangat tulus dalam menyayanginya dan menghormatinya. Scene berpindah saat ayah Anjali datang ke rumah bekas milik Ram. Namun ia malah melihat Dev di sana. Dan Dev mengatakan kalau ia telah membuat Ram jatuh miskin. Lagi-lagi, Dev menghardik ayah Anjali seperti yang ia lakukan saat dulu. Hal itu membuat ayah Anjali sangat marah dan berkata sampai kapanpun ia gak akan memberikan izin hubungan Anjali dan Dev. Lalu ayah Anjali pun menemui Anjali di rumah pembantu. Sebenarnya ayah Anjali mau memberikan hartanya kepada Anjali dan Ram. Namun karena Anjali merasa takut jikalau si Ram ini bakalan gak enak dan rendah menerima bantuan dari mertuanya, lalu si ayah Anjali pun pergi dan hanya bisa mendoakan keadaan mereka. Serta ayah Anjali dan Anjali sempat membicarakan perbuatan Dev terhadap mereka. Setelah ayah Anjali pulang, Ram ternyata mendengar semua percakapan Anjali dan ayahnya. Akhirnya, Ram pun menyadari kalau Dev dan Anjali memiliki hubungan di masa lalu. Anjali menjelaskan kalau saat ini ia mencintai Ram dan hanya Ram untuk selamanya. Namun tiba-tiba Anjali jatuh pingsan. Di saat Anjali sudah sadar, ia di rumah sakit bersama Ram. Dan ternyata Anjali telah dinyatakan positif hamil. Ram pun memaafkan Anjali dan melupakan masa lalunya. Tiba-tiba datanglah ibu tiri Ram dan berkata kalau ia menyadari perbuatannya itu salah, serta meminta maaf kepada mereka berdua. Anjali dan Ram pun dengan senang hati memaafkan ibu tirinya. Kemudian ibunya meminta Ram untuk mengantarkan ke kuil. Nah, si Anjali ini kan sendirian nih. Dia tuh nekat nelpon Dev buat ketemuan di rumah Dev. Mendapat telepon dari Anjali, Dev sangat senang karena mengira Anjali akan kembali kepadanya. Beberapa jam kemudian datanglah Anjali ke rumah Dev dan mengatakan kalau ia sudah hamil, serta Anjali sangat mencintai suaminya. Anjali meminta Dev untuk jangan mengganggu kehidupannya dan menerima kenyataan kalau Anjali memang mencintai orang lain. Tiba-tiba datanglah Ram yang menghibur Dev dan menyadarkan Dev kalau mereka berdua seharusnya tidak saling menjatuhkan. Dan harusnya Dev menerima takdir, serta semuanya tergantung atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan, dan mereka semua hanyalah boneka yang harus menjalani roda kehidupan. Lalu akhirnya Dev pun tersadar dengan kata-kata Ram, dan Dev mengakui kalau Anjali dan orang baik seperti Ram seharusnya tidak ia hancurkan. Lalu Dev pun meminta maaf dan mengembalikan semua harta dan aset milik Ram yang telah ia rebut. Scene pun berpindah saat Dev dan Sheetal ingin pulang ke London. Ternyata Dev menyadari kalau selama ini Sheetal telah mencintainya dan mereka akan segera menikah. Lalu Anjali dan Ram pun hidup bahagia seperti sedia kala. Film pun tamat.